Awal ketemu saya kerja dulu di salah satu restoran di Kuta, salah satu restoran besar, dan kebetulan saya dipercaya sebagai supervisor di sana. Betul. Supervisor, dan kita ketemu di sana. Saya nge-serve dia, dia tamu saya, dan kebetulan dia punya kamera. Dia suka foto, foto, dan kebetulan dia foto saya dan lumayan menarik fotonya, dan saya minta untuk kirimkan gitu. Iya. Dan waktu itu kita tukeran nama Facebook. Akhirnya kita mulai dari sana. Modusnya dari sana ya? Modusnya dari sana. Entah siapa yang modus, saya atau dia. Iya. Tapi jangan cuma nonton dan jangan cuma mendengarkan. Tapi jangan lupa juga subscribe, like, komen di channel Sahabat Revolusi, karena komen Anda akan sangat membantu pada teman-teman kita yang di sini. Dan terima kasih sudah nonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu brother kita nih, orang yang cukup dikenal. Orang yang hidup. Yang hidup hanya numpang. Jadi pasti tahulah kalau orang yang sering nonton YouTube ya, dan mungkin yang sering nonton TV. Asik. TV apa bang? TV. Karena sudah beberapa TV nasional yang sudah menaikkan videonya, tentu teman-teman sudah melihat ya. Oh ada ya? Ada. Ya, ada lah bang. Jadi beliau ini dikenal dengan Indra Sasak. Asik. Ya. Jadi yang menariknya, Indra Sasak ini satu-satunya orang yang orang Sasak yang gunakan nama channel Sasak gitu kan? Iya betul. Ya mungkin ada yang lain, tapi yang meledak itu seperti Bang Indra ini nggak ada. Nah, Alhamdulillah. Sehingga keren banget. Artinya bisa membawa nama Sasak ke kancah nasional. Alhamdulillah. Itu yang luar biasa. Ya. Sebelumnya saya tanya kabarnya dulu bang ini. Alhamdulillah, ana bi khairi wafiyah. Wa antum ya akhi, ya nikah. Oke. Ya, jadi saya pikir Bang Indra ini akan serius tadinya ya. Tapi setelah kita bertemu dan sebelum kita mulai take video ini, ternyata orangnya sangat welcome begitu. Dan janganlah terlalu serius ya. Cepat tua nanti. Dan kalau ketemu cewek mungkin nggak ada yang mengira kalau sudah berkepala berapa? 4 sekarang. Berkepala 4. Jadi aktivitas sehari-hari ini apa bang? Aktivitas sehari-hari ya paling makan ya pasti. Makan, yang ngelonin anak. Paling kalau kerjaan ya buat konten, ngurusin butik ya. Seperti teman-teman ada. Alhamdulillah ada di Kuta. Luar biasa. Tapi karena pandemi kemarin sedikit murung 2 tahun, tapi kita masih survive, alhamdulillah. Kita masih hidup sampai saat ini. Kita masih bisa minum kopi walaupun kopinya susu. Tidak ada kopi di dalamnya karena ini malam. Kenapa saya tertarik? Karena memang kebetulan ini di dekat rumah saya begitu kan. Desa tetangga. Tetapi baru ketemu kita. Nah, itu anehnya. Karena antum super sibuk ya. Super sibuk. Ya, sibuk tapi tidak seperti nasibnya beliau gitu. Beliau ini tidur-tidur, nongkrong-nongkrong, sambil ngopi, tapi uang bulanannya aman. Amin ya Allah, ini bulan Syawal. Doa insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bulan Syawal biasanya untuk nikah gitu. Untuk nikah bang. Haruskah saya nikah lagi? Jangan. Nauzubillah. Nauzubillah. Satu istri sudah cukup. Iya. Oke. Nah, jadi sekarang sudah berapa anak? Alhamdulillah 2 cowok-cowok. Cowok semua ya? Iya, yang satu umur 2 tahun, yang satu lagi umur 4 bulan. Rencana mau buat 11. Buat 11 anak? Iya, supaya lengkap jadi timnas. Supaya kita nggak perlu beli pemain dari luar. Dan saya sebagai cadangannya. Iya. Nah, apa namanya? Asli ini mungkin teman-teman belum banyak yang belum tahu kan aslinya mana, meskipun dikenal Sasak Lombok lah gitu kan. Setidaknya kasih tahu lah alamat lengkap nih. Alamat saya dari Desa Sengkol teman-temanku, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pastinya. Dan ya tentu tidak terlepas dari nama itu Sasak, karena memang di daerah kita yang di selatan ini Sasaknya masih kental bang. Masih kental, dan saya jujur saya bangga akan itu. Betul. Saya selalu bangga menjadi orang Sasak, selalu bangga menjadi orang Lombok.
Itu kenapa nama channel saya Indra Sasak juga, supaya mungkin nanti kita ada nasib berkarir di luar, mungkin Betul. di luar negeri maupun di luar kota, paling tidak kita tidak lupa asal kita dari mana. Benar gitu. sekali. Supaya kita tidak terlalu terbang tinggi dan lupa pulang. Ya, nah karena memang kan biasanya banyak yang begitu ya, ketika sukses lupa kampungnya begitu. Oknum lah ya. Ya, oknum. Enggak semua, enggak semua. Ya, enggak semua. Nah, ini yang kita apresiasi dari sosok Bang Indra ini. Terima kasih. Begitu Terima ya. kasih. Nah, jadi sudah dikenalkan tadi. Jadi beliau ini ada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, sama, tapi saya Desa Tumpak. Cuman beliau Desa Sengkol, tapi agak masih satu lah ya, masih satu bahasa. Betul, satu bahasa, satu wilayah. Cuman dialeknya agak berbeda dikit. Agak beda. Itulah yang membuat warna-warni di selatan ini. Betul sekali, ya. Oke. Nah, selain butik ya. Selain butik apa aja yang sudah istilahnya mengembangkan usaha lah begitu kan? Sejauh ini masih itu aja. Itu aja. Iya, paling kita mengembangkan diri lah ya. Kembangkan diri ya, kita buat tempat tinggal, kemudian kita penuhi kebutuhan sehari-hari. Selain dari itu udah nggak ada. Masih sejauh ini ya sih. Mungkin besok lusa kalau ada rezeki ya mungkin kita mau buka sayap baru, mungkin kita buka lebarkan sayap ya. Iya. Entah apa itu, nanti kita lihat, mudah-mudahan kita amin. Sehat selalu aja, itu intinya. Tetap sukses, panjang umur, amin, gitu kan. Amin. Ya. Nah, jadi karena memang istri beliau ini juga orang luar negeri, ya, orang Prancis ya kalau nggak salah ya. Betul. Orang Prancis. Betul. Nah, jadi tentu untuk memenuhi kebutuhan, kadang kan biasanya namanya orang luar, bule begitu kan, kehidupannya itu tentu berbeda sama orang lokal, orang kita sendiri. Betul. Nah yang ingin kita sharing ini Bang Indra, bagaimana sih tantangan untuk menjadi suami seorang bule cantik begitu? Asik. Semua istri cantik. Soalnya istri saya cantik. bermimpi juga. Kenapa? Bermimpi punya istri bule. Sudah bangun sampai sekarang? Atau masih bermimpi? Masih bermimpi. Masih, berarti Anda perlu bangun dulu. Untuk mewujudkan mimpi itu. Oke. Ya, gimana menyikapi ini ya? Ya, gimana ya? Saya lebih ke mengikuti flow. Mengikuti arah angin. Ya, apa yang kita bisa kerjakan hari itu kita kerjakan, apa yang tidak bisa kita tinggalkan lah begitu. Tapi berarti ngalir aja ya? Ngalir aja, cuman ya mau nggak mau kita harus menjalani sesuatu yang berbeda. Ya, yang tentu. perbedaan kita sangat jauh. Sangat jauh lah. Sangat jauh dari ini. Cuman yang paling berat ya di bahasa, Bang. Yang sampai saat ini kita masih belum bisa balancekan. Karena kita kan dalam keluarga itu yang paling penting adalah komunikasi. Betul. Yang saya tonton di YouTube. Tapi memang benar. Ya. Dan komunikasi itu adalah kuncinya bahasa. Ketika kita punya bahasa yang sama, benar sekali. Insya Allah semua akan aman. Tapi ya itu tantangan terberat saya. Mungkin teman-teman nggak perlu ikuti itu, tapi kalau mau ya silakan. Itu di bahasa Bang, tantangan terberat saya di menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau kebiasaan kan kita bisa rubah. Betul. Untuk sehari-hari pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak bisa? Bahasa Indonesia sedikit. Oh, sedikit. Orang bahasa Indonesia saya juga nggak bisa. Siapa yang nggak bisa? Saya. Waduh, ya bener aja Bang. Ini masih logat-logat Medok Lombok ya. Iya. Masih belum bisa gua lulu ya. Ya, masih belum. Mungkin kita perlu belajar ke Jaksel yang literally, jujurly, staycation sama FBB. Iya. Oke. Ya. Ya, paling itu aja sih Bang, bahasa. Ya, pastinya. Karena memang kita mau ajarkan bahasa Sasak juga. Ya, dia juga nanti akan keluar bertemu sama orang-orang di luar Sasak gitu. Betul. Jadinya butuh juga bahasa. Ya memang agak ini sih ya, agak susah juga sih. Bukan agak, Bang? Iya, berat ya. Susah banget. Oke. Susah banget. Tapi di situ kita belajar. Setiap hari kita belajar. Dikala kita nggak tahu apa bahasa Inggrisnya ini, kita ada usaha. Karena kita ada
beban di belakang yang harus kita pecahkan gitu loh Betul, Bang. Jadi kita ada usaha untuk belajar gitu. Betul sekali. Setiap hari kita belajar sesuatu yang baru, bahasa yang baru begitu Bang. Iya, iya. Budaya gitu. Gitu-gitu sih Bang. Betul. Ya. Jadi selain beliau sebagai konten kreator atau YouTuber yang belum bisa dikatakan konten kreator Bang. Orang kita tinggal selfie begini, konten kreator itu orang yang paham visual. Iya. Tapi ya kalau kita sebut konten kreator lah begitu. Artinya kan untuk menjadikan sebuah video yang layak ditonton juga itu susah juga, Bang. Betul. Nah, jadi beliau juga sebelumnya pernah kuliah ya. Kuliah sampai wisuda kan? Sampai wisuda. Nah, jadi biar teman-teman tahu juga, memang karena biasanya orang kadang tidak mengetahui kan pendidikan itu. Maksudnya perlu juga biar nanti orang-orang yang menonton ini tidak berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting. Iya, betul. Nah, jadi sebelum menjadi seorang orang yang berpenghasilan hari ini dengan channel YouTube-nya, tapi beliau juga sudah pernah merasakan bagaimana pahit manisnya menjadi mahasiswa, khususnya di Kota Mataram. Gitu. Tadi saya juga sempat cerita, tapi ternyata beliau juga senior. Senioritas. Cuman karena kita duluan aja, tapi masalah wawasan masih bawah lah. Oh ya, lumayan aktif saya dulu Bang di Mataram. Sampai ikut demo sering lah Bang. Sampai dipukulin polisi saya pernah. Oh, pernah juga. Saya pernah. Berarti mantan aktivis dong. Bisa dibilang begitu. Iyalah. kalau sudah agak sedikit frontal terus mengkritisi pemerintah kan. Betul. Pengalaman itu dulu di Udayana, di kantor di DPR di sana. Saya berada di barisan paling depan. Ya mau nggak mau kita yang kena pukul. Tim Hore lah sudah. Iya, sampai kepala sama perut sama aparat. Tapi ya di situ enaknya jadi mahasiswa. Ketika kita sudah kena pukul, bangganya itu luar biasa. Saya dipukul polisi. yes gitu. Oh, berarti sengaja cari pukulan begitu? Enggak, bukan berarti sengaja, cuman ya dengan bangganya kita. Dulu saya waktu kuliah saya pernah dipukul polisi gitu. Itu enaknya Bang. Kalau mau diajak politik juga bisa saya Bang. Ayo ngobrol politik ayo. Ya. Nah, nanti ini kita ajak ngobrol politik juga, begitu kan? Enggak, bukan bidang saya, maaf. Saya enggak paham politik. Ya. Dulu menjadi mahasiswa di kuliah mana? Saya kampus. Sekarang dulu namanya Akpar, sekarang namanya STP, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Dan walaupun saya di swasta dulu, saya tetap aktif keluar. Saya sering diskusi ke UNRAM, ke YIN, sering saya Bang ikut-ikut diskusi. Gabung-gabung lah ya. Betul. Senang saya dulu. Iya. Dan alhamdulillah dulu karena seringnya saya berorganisasi di luar, setelah wisuda saya peraih IPK tertinggi di kelas. Komlot dong? Bawahnya komlot, memuaskan. Kalau dibilang komlot ya komlot, betul. Iya. Tapi kan dulu kan ada grade-grade tertentu gitu. Dan alhamdulillah saya kalau di sekolah ranking 1 ya di kelas. Iya, luar biasa. Alhamdulillah itu berkat diskusi-diskusi yang kita lakukan. Ternyata orang berprestasi. Selain orang berduit tapi juga berprestasi gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Itu manfaatnya teman sih sebenarnya. Betul. Nah, karena menurut saya kuliah itu Bang nggak mesti pintar di akademis. Bukan itu kuncinya menurut saya. Tapi bisa salah loh teman-teman ya. Karena di menurut saya pengalaman saya di kampus itu kan tergantung kita speak up kayak gimana gitu. Tergantung kita buka suara kita di kelas itu kayak gimana. Disitulah kita dilihat nilai kita sebagai mahasiswa di situ. Benar sekali. Bukan ujuk-ujuk karena pintar ngitung, bukan semata-mata karena benar. Walaupun kita pintar nanti di akademis, kalau kita tidak bisa speak up ke publik juga itu penting sekali. Dan buat teman-teman yang masih malas berorganisasi, siap-siaplah Anda rugi di masa depan. Jadi memang
itulah yang kadang tidak disadari sama mahasiswa gitu kan, karena berpikir untuk menjadi mahasiswa itu harus begini begini. Tapi hal yang sepele itu kadang tidak terbersit di pikirannya. Betul. Padahal yang paling dibutuhkan masyarakat kan sederhana saja, begitu. Paling enggak dia bisa mengadvokasi masyarakat, begitu. Betul. Nah, jadi sayang juga kalau kuliah cuman bisa menghitung, terus ketika terjun di masyarakat lalu tidak bisa dimanfaatkan gitu. Betul. Tapi bukan memang tidak baik sih sebenarnya, Bang. bukan Tidak baik cuma ya, karena memang ada bidang-bidang tertentu gitu. Betul. Ya. Nah, kita berbicara masalah beristri bule gitu kan. Asik. Ini yang paling menarik untuk saya tanyakan. Boleh, silakan. Tapi saya lebih pernah nggak berpikir, ntar dulu. Siap. Pernah nggak berpikir dulu dapat jodoh dari Prancis? Jauh banget kan? Iya. Berapa benua itu? Satu benua sih, Bang. Benua Asia sama Eropa. Satu benua. Saya juga nggak paham masalah begitu. Iya. Ya, kalau dibilang gitu memang kita nggak pernah, Bang. Nggak pernah berpikir. Bahkan sampai kami ketemu pun kami nggak pernah berpikir mau menikah gitu. Tapi karena memang kita merasa cocok dengan karakter masing-masing, alhamdulillah kita nyambung dan kita memutuskan untuk jenjang ke lebih serius begitu, Bang. Berarti nggak pacaran waktu itu? Apa namanya ya? Ya bisa dibilang pacaran, Bang. Tapi agak jarak jauh lah gitu. Kita nggak intens ketemu, pergi midang tiap malam enggak? Iya. Di mana mau midang ya? Midang. Oke. Ya intinya nggak pernah terbesit. Sebelumnya. Cuman karena jodoh ya kita nggak tahu di mana kan, Bang ya. Betul. Ya. Nah, ini untuk subscriber saya lah begitu kan. Yang mungkin nggak tahu bagaimana cerita awalnya bisa ketemu. Kalau di channel-channel yang lain mungkin sudah sering ya ngomong ini. Di channel saya juga sudah sering. Ya, sudah. Cuman ya untuk subscriber betul. Ya. Awal ketemu saya kerja dulu di salah satu restoran di Kuta, salah satu restoran besar. Dan kebetulan saya dipercaya sebagai supervisor di sana. Betul. Supervisor, dan kita ketemu di sana. Saya nge-serve dia. Dia tamu saya, dan kebetulan dia punya kamera. Dia suka foto, foto, dan kebetulan dia foto saya dan lumayan menarik fotonya, dan saya minta untuk kirimkan gitu. Iya. Dan waktu itu kita tukeran nama Facebook. Akhirnya kita mulai dari sana. Modusnya dari sana ya? Modusnya dari sana. Entah siapa yang modus, saya atau dia. Iya. Tapi sudah pasti saya. Sudah pasti saya. Iya. Yang hidung belang ini. Tapi saya salut juga sama Bang Indra ini. Jiwanya masih anak muda yang memang maksudnya memang masih muda juga kan? Masih muda. Maksudnya 17. Semuda Bang Indra ini sudah komitmen untuk tidak mau menduakan istrinya. Itu. Padahal kan sunnah itu. Kita dianjurkan untuk berniat yang baik-baik ya. Jadi kalau kita sudah niatkan yang baik, ya kemungkinan kecil akan terjadi hal yang buruk gitu. Jadi lebih baik kita lebih awal untuk merencanakan sesuatu yang baik, dan siapa tahu itu diijabah niat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka itu lebih baik. Itu makanya kita tidak pernah terbesit untuk ngapa-ngapain lah. Bernikah di jangan nggak usah. Betul. Cuma itu sih, Bang, prinsip saya. Ya, luar biasa sih. Dan ini kalau ditonton istri makin bangga ini punya suami begini. Lagian apa yang mau dibanggakan, Bang? Lagian apa yang mau diandalkan, mau nikah lagi dengan sosok yang seperti ini, kecil mungil, berat badan saya 35 kg. Serius? Dengan tinggi 155. Jangan ya. Berusahalah setia sama istri, sama pasangan, suami, apalah ini. Itu prinsip saya. Nah, kira-kira kalau saya cari pacar bule gitu, gimana sih resepnya? Nggak ada resep, Bang. Tuhan itu sudah menyiapkan resep dari awal. Kita nggak bisa ngeracik resep sendiri, nggak bisa. Cuman ya paling nggak ilmu modus. Apa yang perlu dicoba gitu untuk ikhtiar apa segala macam. Ya paling basic ya belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris, kemudian niatkan, bulatkan niat yang baik gitu, Bang. Jangan kita niatkan saya mau belajar bahasa Inggris untuk mendekati bule, kemudian saya bisa bebas ke sana kemari, kemudian bisa tidur sama apalah itu namanya, itu jangan.
Jangan sama sekali, karena itu tidak akan terijabah insya Allah. Ilmu kita akan berkah ketika kita niatkan lebih awal dengan yang sesuatu yang baik. Betul, betul sekali. Mohon maaf, bahasa Indonesia saya masih amburadul. Ya, Gitu, Bang. di sisi humoris, tapi beliau ini juga orang yang sangat serius ya ketika menyampaikan petuah-petuah. Karena ini di depan kamera, kalau saya di tongkrongan, saya bakalan ngomongin. Ceritanya beda. Ceritanya beda lagi. Kalau di tongkrongan, mana rokok, mana kopi. Habis itu main game. Oke. Oh, enggak, saya nggak bisa main game. Ya. Abang main game, Bang? Enggak, saya enggak Nggak bisa. Enggak. Main ular di HP Nah, kalau main ular suka. Bisa. Tapi dulu. sampai level berapa? Di HP center dulu tuh. Main ular itu sampai level 100 sudah mentok itu. Mentok itu ya? Iya. Pernah sampai 100? Pernah. Berarti Anda sudah pro sekarang. Anda harus main Mobile Legend. Iya. Cuman saya enggak ini apa ya? Enggak paham gitu kan. Oh. Enggak merasa tertarik juga. Janganlah, jangan. Karena saya pikir banyak sekali korban Mobile Legend ini ya. Memang kalau kita lihat negatifnya ada juga, kalau kita lihat positifnya banyak juga. Oh, ada positifnya kalau gitu. Mobile Legend ada banyak, Bang. Katanya yang expert juga banyak yang berpenghasilan sekarang. Banyak yang bisa mencari nafkah lewat itu, Bang. Nah, itu saya nggak Lewat paham Mobile itu yang begitu-gitu. Ada mereka buat kompetisi kemudian menang, kemudian mereka sekarang kan sudah menasional, sudah diliput sama TV, bahkan sudah menjadi program TV sekarang. E-sportnya itu ya? Iya, untuk live streaming game misalnya ada banyak sekali. Ya. Dan yang saya respect kepada teman-teman gamer, walaupun main game masih tidak lupa teman, itu saya respect. Karena kebanyakan di sini di kampung saya kalau sudah main game tidak ada teman. Walaupun kita bakar telinganya nggak akan dengar. Iya. Iya, dan ini apa namanya? Biasanya kurang tidur ya main game. Iya. Ini kameramen ini contohnya. Kasusnya dia sampai diimpus berapa hari tipes. Nggak tidur dia main game. Itulah kita Ya. harus bisa pintar-pintar ngontrol diri. Ya. Jangan terlalu diprioritaskan lah game ini. Ya. Oke, kita kayaknya sudah apa namanya? Berbeda ini topik tadi ke game-game. Ya. Itulah asiknya ngobrol. Asiknya memang ngobrol sama tokoh Islamia. Amin. Tuan Guru Bajang. Bajang, terlalu bajang. Nah ini yang menarik untuk anak muda lah. Jadi share lah sedikit nih Bang. Bagaimana sih rasanya, kan lu pasti pernah pacaran kan? Sebelum sama bule. Pacaran. Pernah pacaran sama bule. Apa sih hal yang berbeda kesan pertama gitu kan? Misalkan kalau sama orang lokal ini agak begini, kalau sama orang bule begini. Saya memang masih penasaran sampai sekarang ini. Iya. Ya paling ya satu aja Bang. Kalau pacaran sama lokal lebih simpel. Lebih praktis. Iya. Kita tidak perlu banyak effort, kita tidak perlu banyak belajar. Iya. Karena kita sudah satu circle, satu kebiasaan, jadi lebih mudah untuk menyatukan diri. Tapi kalau sama bule, ya memang agak sulit karena kita harus mengenal budaya dia, kebiasaan dia, bahasa dia, bibit bobot dan lain-lain, dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Pendekatan berapa bulan? Kalau pendekatan dulu ya, saya. Iyalah. Masa orang Sekitar 1 bulan, 2 bulan kurang lebih. Oh, pendekatan itu. Pendekatan lewat. Nah, kemudian angin, untuk memutuskan serius? Nggak pernah. Maksudnya nggak pernah nembak gitu. Oh, nggak pernah. Jadi makanya saya bilang dari awal kita ngikutin flow. Jadi saya nggak pernah, mau nggak kamu jadi cinta? Iya. Gitu, nggak pernah. Nggak pernah yang gitu-gitu ya? Nggak pernah. Oh, cuman ada satu momen ketika saya meminta dia untuk menikah, itu memang agak sedikit. Oh, sempat ditolak juga? Enggak, bukan ditolak, cuman saya kejutkan dia dengan cara romantis di tempat kerja surprise saya. gitu Ya, jadi saya kayak teman-teman yang di Jaksel lah. Iya. Jadi saya propose Will you cincin. marry me gitu? Iya, perfect. Saya propose cincin. Cincin apa ya? Kayak, itulah, paham lah ya. Iya. Jadi saya tanya dia, mau nggak kamu menikah dengan saya, dan ceng, mau. Nggak mikir panjang gitu? Nggak mikir panjang, dan setahun setelahnya baru kita menikah. Oh, kirain nggak kayak di sini berarti ya?
begitu langsung disanggupin, langsung diculik, begitu kan? Kita enggak nyulik. Nanti kalau diculik kita berurusan sama imigrasi. Iya. Berarti istilahnya membangun komitmen lah dulu itu ya. Betul ya. Terus selama setahun baru fix nikah. Iya, karena harus ada rencana-rencana. Ya, sama orang tuanya Karena dia juga. orang tuanya juga begitu. jauh, betul jauh Iya, dan harus betul. rencanakan matang-matang supaya mereka bisa datang dan alhamdulillah lancar sampai hari H. Sampai sekarang punya anak 2 lancar. Lancar dan masih terus produksi ya. Break produksi. Kita tunda dulu. Kita lanjutkan Iya. setelah setengah dekade 5 tahun ke depan. Oke. Nah, ini mungkin sudah lumayan ya sharing-sharing sama beliau ini. Atau kita minta lah ilmu terakhirnya ini. Jangan dong Bang, nanti terakhir nggak ketemu lagi. Oh iya. Maksudnya di channel ini loh Bang. Oh iya. Channel Apa ini. itu? Ya, Apa? ya mungkin ada pesan-pesan positif karena memang saya itu orangnya kalau ketemu sama orang itu harus ada yang Harus ada awon-awon. awon-awon, awon-awon oleh-oleh yang Harus positif ada yang kita awon-awon, bawa. ya. Nah, itu Iya. maksudnya. Jadi kan percuma kita ngobrol lama-lama tapi nggak ada hal yang bisa dipetik gitu kan. Iya. Sama anak muda lah bagaimana begitu kan milih pasangan atau mungkin bagaimana cara mencari cuan. Ya terserah lah, random lah. Gimana cari pasangan ya? Ya. Sebenarnya pasangan itu tidak perlu terlalu dicari karena memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Luar biasa. kita juga tidak bisa menunggu ya, Betul, kata betul. orang-orang bijak, kita Ikhtiarnya tidak bisa ada. menunggu ya. Ya lakukan yang terbaik menurut kita. Jadi karena Allah sudah janji jodoh kita tidak akan jauh beda dengan diri kita. Jadi Betul. ketika kita baik maka jodoh kita akan baik gitu. Betul. Jadi kalau kata-kata yang lain saya tidak bisa. Cuma itu bekal hidup saya. Ya. Dan kalau untuk mencari cuan ya bekerja keras. Ini yang paling penting nih, cari cuan. Ya paling kerja keras, kerja ikhlas, sudah itu aja cukup. Kerja tuntas. Saya kerja di restoran selama 4 tahun dan saya lama merasa juga ya? Saya kerja ikhlas dan Allah juga sudah menyiapkan rezeki kita, jadi ya, Betul. nggak perlu khawatir. Yang penting kita ikhtiar, doa, sudah itu aja. Oke. Nggak ada yang lain. Saya nggak bisa menyarankan Anda harus main trading. Nggak bisa. jangan. Bahaya. Itu bukan, Nanti dipanggil lagi, Bang. bukan circle saya. Oke. Ya, terima kasih banyak Bang Indra. Sama-sama. Luar biasa Sama-sama. sharing-sharingnya santai tapi memuaskan lah. Memuaskan ya. Memuaskan. Ini apalagi kalau ngobrol sama cewek pasti akan kelepek-kelepek lah. Oh, jangan Jadi jangan beliau sekarang. ini konsep ngobrolnya simple, nggak banyak bertele-tele tapi ngena gitu loh. Iya, karena nggak perlu sekarang Bang. Orang-orang nggak perlu kata-kata sekarang. Ya. Sudahlah kata-kata itu Ya, benar. cukup disimpan aja di Ya. diri teman-teman. Ada mungkin yang butuh kata-kata untuk menyemangati, mungkin ada. Ya, Cuman ya. menurut diri pribadi saya udah nggak ngaruh kata-kata. Mhm. Nggak ngaruh. Yang penting kita jalani apa yang kita bisa lakukan. Sudah itu aja quote malam ini. Oke. Mana musiknya? Duh. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Bang Indra. Sama-sama Bang, sama-sama. Ya, atas Sehat waktunya selalu. kita sudah bersilaturahim Iya. dan semoga ini bukan pertemuan yang terakhir Ya, ya. insya Oke, Allah. ya mungkin kita minta untuk subscribe lah. Oh gitu, harus ya? Tutup subscribe karena biasanya orang yang sudah familiar itu gampang menarik perhatian. Oh ya, pesan terakhir buat Anda yang masih nonton sampai akhir, jangan cuma nonton dan jangan cuma mendengarkan. Tapi jangan lupa juga subscribe, like, komen di channel Sahabat Revolusi karena komen Anda akan sangat membantu pada teman-teman kita yang di sini. Dan terima kasih sudah nonton kita.